Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 11. Setelah sebelumnya kita belajar tentang larutan dan konsentrasi larutan, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Selamat menyimak, semoga bermanfaat ya. Larutan, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, adalah campuran homogen antara dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut atau solvent. Jadi yang namanya larutan itu terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Larutan dapat berupa gas, cairan, atau padatan, walaupun lazimnya larutan itu berupa cairan. Ukuran partikel larutan sangat kecil, yaitu kurang dari 10⁻⁷ cm, sehingga mudah untuk larut. Jumlah pelarut lebih besar daripada jumlah zat terlarut. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yaitu cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara banyaknya zat terlarut yang ada di dalam sejumlah larutan. Konsentrasi suatu larutan biasanya merujuk ke bobot atau volume zat terlarut yang berada di dalam pelarut ataupun larutan. Macam-macam satuan konsentrasi larutan. Yang pertama yaitu persen berat atau biasa disebut juga persen massa. Bila menyatakan persen berat, persentase yang diberikan itu merujuk ke zat terlarut. Contoh pernyataan 5 gram NaCl per 100 gram larutan berair mempunyai pengertian larutan yang dibuat dari 5 gram NaCl dan melarutkannya dalam 95 gram air. Ya, jadi 100 gram di sini itu adalah 100 gram larutan. Ya, yang namanya larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Ya, jadi larutan ini dibuat dari 5 gram NaCl yaitu 5 gram zat terlarut dan 95 gram air sebagai pelarut. Ya, sehingga terbentuk 100 gram larutan. Satuan konsentrasi ini yang kuantitas terlarut dan larutannya diukur berdasar massa juga dinamakan persen massa. Ya, jadi persen berat dengan persen massa itu sama. Persen berat dirumuskan gram zat terlarut per gram zat terlarut plus gram zat pelarut dikali 100%. Atau lebih mudahnya gram zat terlarut per gram larutan. Ya. Zat terlarut plus zat pelarut itu sama dengan larutan dikali 100%. Contoh soal, hitung persen berat dari 45 gram NaOH yang terlarut dalam 95 gram Aquades. Di sini NaOH sebagai zat terlarut dan Aquades sebagai pelarut. Ya. NaOH zat terlarut, Aquades pelarut. Jadi menghitung persen beratnya adalah 45 per 45 plus 95 karena di sini adalah larutan. Jadi harus dijumlah dikali 100%. Yang kedua, persen volume. Konsentrasi suatu larutan dari dua cairan seringkali dinyatakan sebagai persentase volume. Jadi dari dua cairan. Apabila digunakan zat terlarut cair, pembuatan larutannya lebih mudah berdasarkan volume. Misal, melarutkan 5 mili etanol dalam volume air secukupnya untuk menghasilkan 100 mili larutan. Nah, ini menggunakan persen volume. Kenapa? Karena di sini dari dua cairan yaitu etanol dan air. Ya, jadi akan lebih mudah itu jika menggunakan persen volume. Karena kedua kuantitas dinyatakan dalam satuan volume dapat digunakan istilah persen volume. Persen volume dirumuskan ya,
volume zat larut per volume zat larut plus volume zat larut dikali 100%. Jadi hampir sama dengan persen massa, hanya kalau persen volume itu satuannya volume ya. Nah ini sama saja, ini nanti jadi volume larutan. Paham? Contoh soal 32 mili alkohol ya ditambah dengan 90 mili aquades. Di sini sebagai zat larut dan yang ini sebagai pelarut. Maka hitung persen volume larutan tersebut. Caranya berarti volume zat larut per volume larutan ya, berarti dijumlah ya dikali 100%. Selanjutnya persen berat per volume. Masih ada kemungkinan lain, yaitu campuran satuan massa dengan volume. Nah ini persen berat per volume itu digunakan untuk campuran satuan massa dan volume. Misal jika zat larut diukur berdasarkan massa dan kuantitas larutan berdasarkan volume, maka dapat digunakan istilah persen massa per volume. Rumusnya persen massa per volume sama dengan gram zat larut, di sini massa, kemudian di sini volume, per mili larutan dikali 100%. Contoh soal, bila 5 gram NaOH dilarutkan dengan aquades hingga tepat 100 ml, tentukan persen berat per volumenya. Nah ini di sini 5 gram NaOH sebagai zat larut dilarutkan dengan aquades hingga tepat 100 ml. Artinya ini 100 ml adalah volume larutannya. Berarti persen beratnya sama dengan 5/100 dikali 100%. Yang keempat, normalitas. Normalitas dari suatu larutan adalah banyaknya ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam normalitas digunakan dalam reaksi oksidasi reduksi dan reaksi asam basa. Untuk menyatakan konsentrasi larutan dalam normalitas haruslah pertama diterangkan apa yang dimaksud dengan ekuivalen dan bobot ekuivalen. Bobot ekuivalen secara sederhana adalah zat yang ekuivalen satu sama lain dalam reaksi kimia. Nah ini untuk rumusnya, normalitas itu adalah gram zat terlarut per massa ekuivalen kali liter larutan. Tidak usah kali 100% ya, ini keliru ya. Ini rumus dari kenormalan atau normalitas. Gram zat terlarut per massa ekuivalen dikali liter larutan atau volume larutan. Contoh soal, hitung kenormalan dari larutan yang mengandung 36,75 gram asam sulfat dalam 1,5 liter. Diketahui MR dari H2SO4 sama dengan 98. Caranya, kamu menghitung massa ekuivalen. Massa ekuivalen rumusnya adalah MR ya per valensi. Nah, 2 ini adalah dari valensi H. Di sini H2, artinya valensia adalah 2. Berarti massa ekuivalen itu sama dengan 98/2, sama dengan 49. Terus kemudian untuk menghitung kenormalan atau normalitas adalah ini gram zat terlarut 36,75 ya per massa ekuivalen dikali liter larutan ya. 36,75 per massa ekuivalen, ini massa ekuivalen dikali liter larutan 1,5, ketemu 0,5 N. Satuan dari normalitas itu adalah N besar. Yang kelima, molaritas. Molaritas suatu larutan ialah banyaknya mol zat terlarut per liter larutan. Rumus molaritas, gram zat terlarut per massa molekul kali liter larutan, atau lebih mudah untuk rumus kemolaran itu ya, kemolaran atau molaritas M besar rumusnya sama dengan mol per V, V-nya dalam liter ya, karena dari pengertiannya saja molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut per liter larutan. Jadi lebih mudah rumus dari kemolaran atau molaritas M sama dengan mol per V, tetapi V di sini harus dalam liter. Contoh soal,
80 gram NaOH dilarutkan dan diencerkan dengan Aquades menjadi 1 liter. Hitung kemolaran dari larutan tersebut. Diketahui mR dari NaOH sama dengan 40. Berarti caranya kamu menghitung molnya terlebih dahulu. Mol itu rumusnya adalah massa per mR. Ini ada massa dan ini ada mR. Ya. Rumus mol itu massa per mR. Jadi 80 per 40 ketemu 2 mol. Terus kemudian hitung kemolaran. Berarti M sama dengan mol per V. Ya, V dalam liter. Molnya berapa? 2. V-nya 1 liter. 1 liter. Jadi kemolarannya adalah 2 M gitu. Paham? Yang keenam, molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Rumusnya kemolaran sama dengan gram zat terlarut per massa molekul kali 1 kg pelarut. Atau lebih mudah untuk rumus kemolaran itu adalah M kecil ya, sama dengan mol ya per P larut dalam kilo ya. Jadi rumus molalitas M kecil itu, ini M kecil ya, ini harusnya M kecil, M kecil. Rumusnya mol per P. P itu apa? Pelarut. Pelarut harus dalam kilogram. Contoh soal, keadaan 500 mili air, massa jenisnya 1 gram per mili. Dilarutkan 34,2 gram gula dengan mR 342. Hitung kemolaran larutan tersebut. Tadi cara menghitung kemolaran yaitu rumusnya mol per P. Berarti yang pertama kamu lakukan adalah menghitung mol. Molnya, mol itu rumusnya massa per mR. Ya. Massanya berapa? 34,2. mR-nya 342. Ya, berarti ketemunya mol sama dengan berapa ini? 0,1. 34,2 per 342 sama dengan 0,1. Itu baru mol. Terus kemudian bagaimana menghitung kemolarannya? Rumusnya mol per P ya. Molaran rumusnya mol per P. M sama dengan mol per P. Molnya berapa? Tadi ketemu 0,1. Nah, P-nya pelarut ya. Ini keadaan 500 mili air. Nah, padahal di sini P-nya harus dalam kilo. Sedangkan di sini yang diketahui adalah 500 mili air. Tapi di sini massa jenis air itu 1 gram per mili. Artinya jika di sini tersedia 500 mili air, maka massa air itu adalah 500 gram. Loh, dari mana? Karena massa jenis air itu 1 gram per mili. Nah, kalau di sini 500 mili, berarti massa air adalah 1 gram. Nah, di sini yang dikehendaki itu dalam kilo kan? Di sini yang dikehendaki dalam kilo. Nah, 500 gram itu kami jadikan ke kilo, yaitu 0,5 kilo. 0,1 per 0,5 itu sama dengan 1 per 5 atau sama dengan 0,2. Satuannya apa untuk kemolaran? Satuannya M kecil. Paham? Selanjutnya adalah fraksi mol. Satuan konsentrasi molaritas dan molalitas menyatakan jumlah terlarut dalam mol. Tetapi kuantitas pelarut atau larutan dalam massa atau volume. Untuk menghubungkan sifat fisik larutan dengan konsentrasi larutan, kadang-kadang perlu digunakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Hal ini dapat dilakukan melalui fraksi mol. Fraksi mol dapat didefinisikan dalam rumus atau dirumuskan fraksi mol zat terlarut sama dengan jumlah mol terlarut per jumlah mol terlarut plus jumlah mol pelarut. Ini jika fraksi mol zat terlarut. Di sininya juga terlarut.
Tetapi nanti jika fraksi mol pelarut, berarti fraksi mol pelarut sama dengan jumlah mol pelarut per jumlah mol terlarut plus jumlah mol pelarut. Contoh soal 2 gram NaOH terlarut dalam 2 gram NaOH terlarut dalam 200 gram. Hitung fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Nah, di sini yang pertama kamu menghitung molnya ya, karena fraksi mol berarti kamu menghitung molnya. Kamu menghitung mol zat terlarut terlebih dahulu. Mol zat terlarut sama dengan berarti massa per mR. Ini massanya dan ini mR-nya. Berarti 2/40 sama dengan 0,5. Sedangkan untuk mol air berarti massa per mR. Ini massa airnya ya, pelarutnya ya, 200 per mR-nya 18, ketemu 11,11. Jadi fraksi mol zat terlarut berarti di sini mol terlarutnya 0,5 per mol larutan, 0,5 plus 11,11. Kemudian untuk fraksi mol pelarut berarti mol pelarutnya terlebih dahulu, yaitu 11,11 per 0,5 plus 11,11. Ini 0,5 ya, bukan 0,05. Yang ke-8, part per million atau ppm. ppm sama dengan massa komponen larutan per 1 juta gram larutan. Untuk pelarut air, 1 ppm setara dengan 1 mg per liter. Rumus ppm itu 1 bagian per 1 juta atau 1 mg zat per 1 kg larutan atau 1 ml zat per 1 liter larutan. Jadi jika nanti 1 mg zat berarti per 1 kilo, tapi jika 1 ml zat berarti per 1 liter ya. Contoh soal, dalam 2 liter contoh air terdapat 4 mg Fe dengan berat jenis air sama dengan 1 gram per mili. Hitunglah banyaknya Fe yang terlarut di dalam air. Langkah yang pertama yaitu 2 liter air ini kamu jadikan dalam kilo ya. Caranya 2 liter, di sini ada berat jenisnya 1 gram per mili. Artinya berat 2 liter itu 2000 mili ya, dikali 1 gram mili sama dengan 2000 gram. 2000 gram dijadikan menjadi kilo, menjadi 2 kilogram. Terus untuk menghitung ppm berarti tadi kan ppm 1 mg per 1 gram, 1 kilogram gitu ya. Berarti di sini sudah miligram ya, Fe miligram, kemudian di sini per 2 kg, ketemu 2 ppm. Pengenceran larutan. Larutan pekat sering disimpan di laboratorium dalam ruang penyimpanan stok bahan kimia untuk digunakan sesuai keperluan. Seringkali larutan stok ini diencerkan sebelum bekerja dengan larutan tersebut. Ya, seringkali kalau praktek itu stok larutan itu diencerkan terlebih dahulu, tidak menggunakan larutan yang pekat. Prosedur untuk penyiapan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat disebut pengenceran. Rumus pengenceran itu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, ini mol zat terlarut sebelum pengenceran dan yang ini sesudah pengenceran. Contoh soal, tunjukkan bagaimana cara Anda menyiapkan 5 kali 10 pangkat 2 ml larutan H2SO4 1,75 m. Dimulai dengan larutan stok 8,61 m. Jadi ini sebelum diencerkan ya, 8,61 m. Jadi M awal 8,61. Kemudian yang dikehendaki M akhir adalah 1,75. Dan volume akhir adalah 5 kali 10 pangkat 2. Menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, ini V awal sebelum pengenceran dan yang ini setelah pengenceran. Ketemu V awal 102 ml. Sudah paham? Nah, untuk konsentrasi larutan cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.